Oke guys, selamat datang di channel Badars17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kekutsu Kishisama berdasarkan light novel. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Sekarang Dylan telah berada di ibu kota Maple, tepatnya di rumah tetua tinggi yang bernama Fangas. Dia adalah mertua sekaligus ayah dari Glennis. Tentunya tujuan Dylan menemui Fangas untuk membahas semua tentang yang telah terjadi di kerajaan Nozan dan meminta Fangas untuk mengumpulkan semua tetua tinggi Maple agar bisa memberikan bantuannya. Semua yang telah dijelaskan Dylan pada Fangas itu membuat dia sedikit merasa apa yang Dylan lakukan di Nozan adalah sesuatu pengkhianatan karena telah bertindak sendiri. Akan tetapi semua itu juga ada keuntungannya bagi para F. Apalagi Nozan dan kerajaan Salman berjanji membebaskan semua orang gunung dan F jika para F bersedia mengirimkan bantuannya. Tapi Fangas juga merasa khawatir sebab perjanjian yang dilakukan itu hanyalah sebatas di mulut saja. Juga tidak ada waktu untuk membuat perjanjian di atas kertas, karena untuk melakukan itu butuh menemui beberapa pejabat untuk menandatangani persetujuan itu. Jadi Fangas berpikir tidak ada kemungkinan kerajaan Nozan tidak menepati janjinya. Tapi semua kekhawatiran Fangas hilang setelah Dylan memberitahu bahwa dia akan memastikan perjanjian itu tidak bakal dilanggar. Mengingat mereka telah menyaksikan betapa luar biasanya kekuatan yang Ars lepaskan di ibu kota Sauriah. Menurut Fangas, sesuai dengan cerita Dylan tentang yang telah dilakukan Ars di ibu kota Sauriah dengan melenyapkan 100.000 mayat hidup itu kemungkinan setara dengan Dragon Lord. Dylan juga meminta izin pada Fangas agar Ars nanti diizinkan untuk menghadiri rapat dengan para tetua tinggi besok. Tapi meski begitu, Fangas masih meragukan Ars sebab penampilannya yang berbeda dari F lain. Dylan juga memberitahu bahwa Ars sekarang telah bergabung dengan desa Lalatoya dan juga Dylan sudah menyuruh Ariane untuk mengawasinya. Dan menurut Ariane, karakteristik yang dimiliki Ars hampir sama dengan para F lainnya. Ketika Fangas mendengar bahwa Ars telah bergabung dengan desa itu, berarti Dylan tidak perlu lagi meminta izin padanya. Sebab dengan adanya Ars itu akan memberikan keuntungan yang besar di pihak para F. Dan sudah dipastikan mereka para tetua tinggi tidak akan mungkin menyia-nyiakan Ars yang sepenuhnya memiliki kekuatan setara dengan para Dragon Lord. Juga dia bisa menggunakan sia teleportasi sesuka hatinya. Dylan juga meminta Fangas agar menyuruh para tetua tinggi untuk meminta Dragon Lord juga ikut membantu dalam perperangan. Mengingat banyaknya musuh yang bakal mereka lawan. Di sini Fangas sedikit menjelaskan tentang adanya 4 Dragon Lord yang ada di Kanada yang bertugas sebagai melindungi para F. Semua itu atas permintaan dari Evangeline. Menurut Fangas, Dragon Lord tidak ada kemungkinan mereka menerima untuk bergabung dalam membantu manusia, sebab sejatinya Dragon Lord adalah kebebasan. Jadi karena itulah mereka susah untuk ditemui. Akan tetapi Fangas akan berusaha untuk melakukannya, sebab sekarang Vervi Vesrote sudah berada di Maple bersama Evin. Tentunya Dylan sangat terkejut mendengar bahwa anaknya Evin bersama dengan salah satu Dragon Lord. Ekspresi Dylan membuat Fangas tertawa lepas. Setelah semua kesempatan telah selesai, Dylan pun kembali ke Lalatoya dan akan kembali ke Maple besok bersama Ars. Ketika Dylan sudah pergi, Fangas mengambil palu besarnya dan mengayunkannya ke udara. Fangas tidak sabar dengan perperangan yang bakal menantinya, karena sudah lama dia tidak ikut dalam pertempuran. Besoknya Dylan pun kembali ke Maple bersama dengan Ars dan Ariane, tentunya memakai kuil teleportasi. Tepatnya mereka akan mengadakan pertemuan dengan tetua tinggi di sebuah menara pohon yang ada di Maple, ibu kota Great Kanada. Saat menuju ke menara tersebut, Ars melihat ada ras yang berbeda dari F lainnya.
di ibu kota Mapel, di mana itu adalah ras kurcaci yang sangat dirahasiakan keberadaannya dari manusia. Itu setelah diberitahu oleh Dylan. Arya jelaskan pada Ars bahwa kenapa ras kurcaci dirahasiakan dari manusia itu karena kepandaian mereka dalam membuat senjata. Jadi itulah kenapa mereka banyak diincar oleh manusia. Jadi Evangeline pendiri F pertama lah yang membawa mereka ke Kanada agar bisa menyembunyikan keberadaan mereka dari manusia. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di ruang pertemuan di mana ada 11 tetua tinggi termasuk pendiri ketiga F yang bernama Brian Bot Evangeline Mapel. Tentunya di sana mereka terlebih dahulu saling memberikan salam sama Dylan, hingga Dylan pun memperkenalkan Ars yang sekarang baru saja telah bergabung dengan Desa Lalatoya. Ars juga segera memperkenalkan dirinya dengan membuka helmnya. Tentunya Ars sekarang sudah mempenampilan dalam wujud F. Ketika sebelum masuk ke ruangan, Ars sudah terlebih dahulu meminum air penghilang kutukan. Tentunya penampilan Ars tidak terlalu membuat para tetua tinggi terkejut. Kemungkinan mereka sudah dikasih tahu sebelumnya. Setelah itu barulah Dylan memulai diskusi pertemuan ini, di mana dia memulainya dari awal perjalanannya menemani Partias ke hutan Ruane untuk bisa ke kerajaan manusia yaitu Nozan. Sampailah di mana mereka menerima permintaan dari keluarga kerajaan dengan imbalan membuat undang-undang baru yang mengejutkan semua orang di sana, dan mereka pun setuju. Dylan juga memberitahu tujuannya datang ke Ruane untuk mengirim bantuan ke desa Dren yang jatuh korban setelah serangan dari musuh. Awalnya mereka menganggap itu adalah monster, tapi nyatanya mereka diserang oleh para undead yang diciptakan manusia. Tentunya laporan itu membuat para tetua tinggi heran, sebab mereka tidak pernah tahu jika ada manusia yang bisa menciptakan undead. Tetua tinggi menanyakan, dari mana Dylan bisa sampai kesimpulan itu? Dylan pun jelaskan bahwa itu langsung diberitahu oleh salah satu kardinal pejabat kerajaan Suci Hill yang menyerang kerajaan Nozan, hingga ancaman itu berakhir setelah Partias mengalahkannya. Dylan juga memberitahu bahwa kerajaan Suci Hill telah menyerang masing-masing kerajaan dengan 200 undead dan diketahui bahwa ibu kota kerajaan Salman dan Devran sekarang sudah dihancurkan. Maka kemungkinan para undead bakal mengepung kerajaan Nozan. Jadi karena itulah Dylan ingin meminta para tetua tinggi untuk mengirimkan bantuannya ke kerajaan Nozan. Tetua tinggi merasa heran dengan apa yang dilaporkan Dylan. Tetua tinggi bilang bahwa membantu sesama F mereka tidak punya masalah dengan itu. Akan tetapi dia tidak mengerti kenapa harus juga membantu manusia. Dylan bilang semua itu agar para F dan orang gunung yang diperbudak bisa dibebaskan dan melarang perdagangan budak di kerajaan mereka. Tentu itu adalah pembayaran yang telah diatur Ars dengan keluarga kerajaan. Tentu saja tetua tinggi masih meragukan perjanjian itu, sebab tidak ada kemungkinan manusia bakal berpaling lagi setelah ancaman telah hilang dari mereka. Tetua tinggi lainnya bilang jika manusia tidak menepati janjinya, maka langkah selanjutnya dengan menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh para F. Para penatua tinggi mengangguk setuju dengan sarannya. Tapi Dylan bilang membantu manusia atau tidak, semuanya tidak ada perubahan sama sekali. Dan pada akhirnya mereka juga akan menghadapi para undead. Apalagi pembuatan undead ini masih misteri. Jadi kerajaan Suci Hill tidak bisa dibiarkan begitu saja. Setelah semua penjelasan Dylan dipahami, para tetua tinggi setuju untuk mengirimkan bantuan. Akan tetapi ada dua masalah, yaitu tentang teleportasi dan juga undead yang bakal mereka lawan sangat banyak. Apalagi tetua desa hanya bisa mengumpulkan 10.000 pasukan di ibu kota Mapel. Intinya, Dylan pun memberitahu bahwa masalah yang pertama akan diselesaikan oleh Ars. Ketika Dylan dan para tetua tinggi melihat Ars, dia pun langsung sadar hal apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ars pun langsung menggunakan langkah dimensi dan berdiri tepat di belakang Brian. Semua mata tetua tinggi terpelongok melihat Ars yang tiba-tiba muncul
di belakang Brian. Sebab sihir teleportasi dulunya hanya bisa dipakai oleh Evangeline, pendiri F pertama. Tetua tinggi tak menyangka ada F lain yang bisa menggunakan sihir itu selain pendiri mereka. Para tetua tinggi juga meminta Ars untuk menggunakan sihir teleportasi, memindahkan mereka ke suatu tempat dengan menggunakan teleportasinya untuk meyakinkan mereka. Saat ini ada 5 tetua tinggi termasuk Brian dan Vangas yang juga ikut merasakan kekuatan teleportasi Ars. Intinya mereka pun Ars teleport ke hutan Ruane. Setelah itu, Ars pun memindahkan mereka kembali ke Benara Maple. Para tetua tinggi merasa kekuatan Ars sungguh menakjubkan, sedangkan Dylan hanya tertawa melihat reaksi para tetua tinggi. Tapi Ariane seperti biasa hanya mendengus kesal. Sedikit penjelasan tentang tetua tinggi yang hadir di pertemuan ini. Tidak hanya dari kalangan laki-laki saja, akan tetapi juga ada dari kalangan perempuan. Dylan pun lanjut memberitahu solusi masalah yang kedua, yaitu kekurangan kekuatan pasukan yang dimiliki. Dylan memberitahu untuk menangani itu bisa ditangani dengan meminta Dewa Naga untuk membantu mereka. Maka dengan hadirnya Dewa Naga di pertarungan itu, maka 400 Undead tidak ada masalah sedikit pun. Jadi Dylan memberitahu tentang Velvi Visrote yang saat ini sudah berada di Maple bersama anaknya yaitu Evan. Tak lama, seseorang tiba-tiba datang dengan bilang bahwa Dylan telah membuatnya menunggu lama. Kedatangannya membuat angin kencang di sekitar ruangan hingga Ariane pun berlindung di belakang Ars. Sedangkan Ponta terlempar ke belakang gara-gara angin tersebut. Ternyata dia adalah naga Velvi Visrote yang datang bersama Evan. Dylan tersenyum dengan kedatangan Rote dan mengangguk ke arah Ars. Wajah Rote pun bersinar dan tersenyum. Dia pun mengobrol sama Ars. Dengan berjalan sekeliling melihat penampilan Ars. Rote merasa senang akhirnya bisa bertemu dengan Ars. Rote merasa Ars itu cukup menarik dan semangat Ars jauh berbeda dari F lainnya. Rote juga berpikir setelah melihat Ars, dia benar-benar seperti Evangeline, pendiri F. Rote jelaskan kedatangannya adalah atas permintaan dari tetua tinggi untuk ikut dalam pertarungan kecil. Tapi Rote ingin menerima balasan atas itu semua. Rote bertanya bagaimana menurut Ars. Ars pun langsung setuju dan akan melakukan apa saja yang dia bisa. Rote bilang hal ini bukanlah sesuatu yang besar dan bilang dia tidak bermaksud memakan Ars atau apapun. Yang diinginkan Rote hanyalah meminta Ars dan Ariane dengan semacam permainan. Rote ingin Ars mengikutinya ke studio untuk bermain. Rote tegaskan jika Ars mampu membuat Rote bersenang-senang, maka dia akan memutuskan untuk ikut dalam pertarungan. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.